Jadi saya berasal dari dulunya bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama, bahkan saya mempunyai pemahaman saya harus membela agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibela. Dengan pemahaman itu maka saya melakukan apa saja. Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik, sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan saya melakukan, tetapi saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja, yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu. Sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Ya, dalam kehidupan saya mengalami satu keanehan, sesuatu yang janggal. Saya bingung, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa angkat. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana, Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana, Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMJ News, channel Porta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama para Polikarpus ini terus melancarkan fitnah-fitnahan mereka, terus membuat konten-konten hujatan kepada agama Islam dengan upaya agar jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Kristen awam tidak mengenal yang namanya Islam. Sehingga mereka hanya berpikir bahwa Islam adalah agama yang jahat, agama yang mengajarkan kebencian, agama yang mengajarkan untuk menyakiti orang lain. Itulah yang terus ditanamkan oleh para Polikarpus, baik lewat konten-konten mereka maupun lewat kesaksian para murtadin yang memang mereka bayar untuk memberikan kesaksian palsu. Sudah banyak sekali saya berikan contoh, berikan bukti bagaimana para murtadin itu memfitnah agama Islam dari satu gereja ke gereja yang lain dengan tujuan agar jemaat Kristen itu berpikir Islam sebagai agama yang jahat. Dan ini adalah tindakan yang jelas-jelas pelanggaran hukum ya. Jelas-jelas ini adalah fitnah, berita bohong, dan jelas-jelas ini sudah merusak toleransi umat beragama di Indonesia.
Ini jelas-jelas sudah merusak semangat dari negara kita, yaitu kerukunan, Bhinneka Tunggal Ika. Saya nggak habis pikir, kenapa para penegak hukum masih membiarkan tindakan semena-mena, tindakan penghujatan yang dilakukan oleh para murtadin dan Polycarpus ini. Saya nggak ngerti. Tapi di sini yang menjadi tugas saya adalah meluruskan. Ya, kita nggak bisa, teman-teman, menangkap mereka atau menghukum mereka secara fisik. Itu bagian penegak hukum. Yang bisa kita lakukan adalah memberitakan, meluruskan fitnah-fitnah mereka dengan membuktikan bahwa yang mereka katakan, yang mereka sampaikan, semua adalah omong kosong. Itulah yang bisa kita lakukan. Dan kali ini, kembali ya, saya meluruskan fitnahan Polycarpus yang mengatakan bahwa di Islam itu diajarkan kebencian. Diajarkan untuk menyakiti. Nggak ada yang seperti itu. Malah yang ada, Islam itulah agama yang sangat menjunjung tinggi yang namanya kerukunan umat beragama. Hanya di Islam yang diajarkan apa? Hanya di Islam yang diajarkan lakum dinukum waliyadin. Masing-masing punya hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan adanya piagam Madinah, di mana Nabi yang memprakarsai agar ada piagam perdamaian antar umat beragama di kota Madinah. Dan itu dilanjutkan. Semangat tersebut dilanjutkan oleh umat muslim. Dibuktikan dengan adanya kerukunan umat beragama di Indonesia. Walaupun Islam adalah agama mayoritas, bayangkan. Islam agama mayoritas di Indonesia, tapi kita tidak pernah memaksakan Indonesia menjadi negara muslim. Padahal kalau mau, bisa saja. Bisa saja, teman-teman. Tapi nggak pernah. Nggak pernah umat muslim memaksakan hal itu, karena kita menghargai saudara-saudara kita yang punya keyakinan berbeda. Tapi, sayang ya teman-teman, banyak sekali sekarang Polycarpus yang menyamar, yang masuk, yang menumpang Kristen Protestan untuk melakukan hujatan kepada agama Islam. Dan ini dibiarkan. Ya, ini dibiarkan. Ini cukup miris, teman-teman. Cukup menyedihkan. Dan di sini saya akan tampilkan seorang mualaf cerdas yang setelah menonton diskusi, setelah melihat hujatan-hujatan Polycarpus, menjadi penasaran. Menjadi penasaran untuk belajar Islam. Dan alhamdulillah akhirnya menemukan kebenaran. Ya, akhirnya. Oke, kita saksikan dan kita dengarkan dulu bagaimana kesaksian Nora Aritonang. Ya, Nora ini salah satu pendebat juga sekarang, salah satu apologet yang aktif di media sosial. Ya, dan saya rasa teman-teman sudah banyak yang kenal dengan Nora Aritonang ini ya. Bagaimana kesaksiannya, kita dengarkan. Meninggallah seorang juru selamat yang dikatakan katanya Yesus adalah juru selamat kami, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bang Alumni, kalau ada taping yang tidak baik, dibisukan aja Bang Alumni. Dibisukan aja Bang Alumni, tidak apa-apa. Ya kan, yang mengatakan Allah seperti itu. Apa yang terjadi? Ditinggalkan. Bapaknya saja yang di surga tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Tapi kalau kau sedikit saja mau menurunkan ego dengan harga dirimu yang selalu meninggi-ninggikan dan menjadikan manusia itu Tuhan. Kau baca pada waktu Nabi Muhammad berperang. Sampai banyak beberapa sahabatnya menjadi panji, badannya menjadi panji untuk melindungi Nabi Muhammad kami agar tidak terluka. Masya Allah. Masya Allah. Itulah hebatnya Nabi kami. Itulah hebatnya. Sahabat-sahabatnya satu pun nggak ada yang meninggalkan Nabi Muhammad, bro. Tapi Yesus, jangankan pada waktu ia disalib. Jangankan pada waktu ia disalib. Ditangkap tentara saja. Gak ada yang memasang badannya. Jangan tangkap Tuhanku. Jangan. Dia Tuhanku dan juru selamat kalian katanya. Masya Allah.
Miris ya. Kau mau sandingkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad kami dengan Yesus yang sekelas Tuhan, bro. Maaf. Makanya kami itu miris melihat Yesus kalian yang di Bible kalian ini. Yesus kalian yang di Bible kalian ini yang diceritakan orang Yunani itu sangat buruk. Buruk. Itu yang kalian banggakan menjadi Tuhan. Itu. Wow. Lebih bagus saya tidak usah punya Tuhan kalau punya Tuhan yang seperti itu, bro. Iyalah. Saya punya Tuhan dikutuk. Saya nggak mau. Saya nggak mau punya Tuhan dikutuk. Jangankan Tuhan saya, anak saya saja dikatakan binatang sama orang, saya tampar itu pipinya. Saya tampar. Apalagi jangankan Tuhan saya, nabi saya saja. Kalau dihujat, dihina, kalau dia di depan saya habiskan dia. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati kalian menghujat nabi saya. Saya di sini tidak hujat, bro. Saya di sini mengatakan yang sebenarnya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu mengatakan saya tidak mengerti Bible, terus si Ica semalam mengatakan, Nora pada waktu gereja, hei, kau pikir saya seperti kau yang check-in ke hotel? Saudara-saudaramu sendiri yang membuka aibmu, Ica, sampaikan kepada Ica. Ica, saudara-saudara sendirimu yang membuka aibmu, bahwa kau check-in ke hotel sama laki-laki. Ngeri, miris. Miris. Miris, bro. Katanya dilarang. Makanya jangan kalian menceritakan tentang perceraian. Buktinya si Ica aja ditinggalin sama lakinya. Aduh. Ica ditinggalin sama lakinya. Alasan apa? Tanya sama si Ica, kenapa dia ditinggalin? Aduh, makanya jangan suka memfitnah. Saya juga lebih parah memfitnah. Iya kan? Panas dia. Dia sama seperti si siapa? Si RK. Panas sama orang Batak yang mualaf. Dia nggak tahu kalau bukan saya sendiri yang mualaf. Dia mengatakan saya mualaf mungkin karena pidong, ya kan? Emang bapak saya mualaf karena pidong, mama saya mualaf karena pidong, adik kakak saya mualaf karena pidong. Adik dengan kakak saya itu menikah, duluan mereka menikah sama orang Batak Kristen. Duluan kakak saya menikah sama orang Batak Kristen. Kakak saya menikah tahun 2002, saya menikah tahun 2004. Adik saya menikah tahun 2003, saya menikah tahun 2004. Duluan mereka. Tapi apa yang terjadi? Kakak saya dipulangkan mertuanya. Dipulangkan. Itulah ajaran kasih, bro. Adik saya, kenapa diceraikan lakinya? Karena dia sudah menghamili perempuan lain. Perempuan itu datang mengaku sudah umur 5 bulan kandungannya. Dan minta dia tuh dinikahi oleh adik ipar saya. Apakah pendeta mau menikahi? Nggak mau pendetanya. Dia mengatakan, oh nggak bisa. Dia masih punya istri. Dan jalan satu-satunya adik saya yang diceraikan, bro. Inilah ajaran kasih, bro. Saya suka ajaran kasihnya. Saya suka ajaran kasih. Iya kan? Ajaran kasih, bro. Tapi alhamdulillah, adik saya itu memang alhamdulillah adik saya diceraikan. Syukur saya. Karena apa? Karena adik saya selalu diperlakukan buruk sama suaminya. Diperlakukan buruk. Kurus kering badannya. Kadang kalau suaminya pulang, tidak ada di situ yang makanan yang enak, adik saya dipukul. Dipukul adik saya. Saya sampai bilang, ngapain kau mau sama laki-laki kayak
kayak begini, tabiatnya kayak binatang. Dia bilang, bagaimana lagi Kak Nur? Kami sudah punya anak. Miris. Miris. Terus saya bilang sama mertuanya, oh Inang, itu macam mana itu? Adik saya kok diperlakukan begitu? Ya biarin aja lah. Itu rumah tangga mereka. Hei, Inang babiat songoko. Emang iya? Adik saya itu diperlakukan ngeri sama suaminya. Suami kakak saya. Mau tahu bagaimana kelakuan suami kakak saya? Mabuk. Pemabuk. Pulang jam 1, jam 2. Mabuk. Muntah-muntah. Kencing aja dia terus di rumahnya. Bahkan dia ngompol di tempat tidurnya. Saking mabuknya. Itulah ajaran kasih. Pulang dia ditampar kakak saya terus. Ajaran kasih. Kasih itu. Karena apa? Susahnya perceraian di Kristen. Tetapi habis badan bininya dibuat. Terus datanglah, biarkanlah mereka jangan diceraikan. Karena apa? Nanti datang Roh Kudus menjamah-jamah mereka. Oh, iya. Saya kalau lihat adik saya itu, adik saya yang parah. Kalau ada lewat mie ayam, teng, gerobak-gerobak. Saya perhatikan langsung, demi Allah. Lewat, dipanggil. Karena suaminya ini menjatah duit, parah jatahnya. Dipesan mie ayam itu cuma 1. Makanlah suaminya. Sisa lakuahnya ditawarkan sama bininya. Dibilang begini, Dek, mau kau? Dipikirnya dipesan di gerobak itu. Rupanya enggak. Sisa bininya dikasih. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kalau ceritain adik saya, ngeri itu. Itulah ajaran kasih. Adik saya masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah dia dapat suami yang baik. Itulah ajaran kasih. Padahal, katanya Yesus ajarkan kasih. Makanya saya bilang, memang betul. Kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Makanya aku bilang, Dek, kalau kau memang diperlakukan begini, biarkan aja. Itu ajaran kasih, bro. Ajaran kasih. Ajaran kasih menyiksa istri, ajaran kasih. Ajaran kasih menelantarkan istri, ajaran kasih. Ajaran kasih sampai menghamili perempuan lain, ajaran kasih. Jangan engkau menceraikan manusia ketika sudah disatukan oleh Tuhan, tapi silahkan kau berzina di luar, itu ajaran kasih. Ya, saya kenapa menangis? Itu adik kandung saya diperlakukan suaminya sebejat itu. Saya bilang, inilah ajaran Yesus. Mantap ajaran Yesus. Saya bongkar aib adik saya bongkar. Karena kalian selalu mengatakan Yesus ajaran kasih tidak seperti Islam. Mengajarkan perang. Hei, memang di Islam betul. Di Islam betul. Perangilah orang yang memerangi kamu. Makanya saya bilang, kalau suami saya menampar saya, suami saya sudah mulai main pukul sama saya, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil, maaf, lebih baik saya sebagai janda daripada punya suami tukang pukul. Saya mencari seorang imam yang bisa membawa saya ke jannah. Tapi kalau saya diperlakukan seperti binatang, karena hanya binatang yang dipukul, lebih bagus nggak usah saya punya suami, bro. Nggak usah. Ya. Introspeksi diri dulu, Bu. Kalau
dibilang suami istri itu, mana sih yang tidak pernah bertengkar? Biasa itu. Makanya saya selalu bilang, kalau ada saya curhat itu, saya bilang sabar, sabar. Ya karena saya tahu di Kristen itu susah untuk yang namanya pisah cerai. Apalagi adik saya ini orangnya terlalu lembut. Dia selalu mikirkan anaknya. Bagaimana anak saya nanti kalau saya cerai? Bagaimana anak saya kalau saya cerai? Ya dia hadapilah apa yang dibuat sama suaminya. Di depan mata saya sendiri. Suaminya berani memperlakukan istrinya begitu. Soal makanan lah dulu. Bukan uang yang tidak ada. Bagus kok usaha mereka. Bukan uang yang tidak ada. Tapi itulah kalau otak sudah otak binatang. Sampai saya bilang, kau beli itu mie ayam itu. 10 mangkok itu saya bayar, saya bilang. Saya bilang begitu. Kau sebelum nikah sama dia, apa yang gak kau minta dari bapak gak dikasih? Pakaian kau ini aja ku tengok. Pakaian kusam. Maaf kata keken lap. Inilah ajaran kasih. Ketika kami semua masuk Islam, baru kami sadari inilah ajaran kasih. Ajaran kasih yang diterima oleh adik dengan kakak saya. Masya Allah, ajaran kasih. Ajaran kasih. Ajaran kasih. Itu oknum katanya. Lah, oknum bagaimana? Bukankah itu yang diterapkan di dalam kehidupan keimanan kalian, ajaran kasih? Keimanan kalian mengatakan tidak boleh bercerai apapun yang terjadi. Tunggu dulu binasa dulu adik saya, baru bisa bercerai. Jangan. Janda kepaya. Pagi-pagi saya sudah menghujat. Saya tidak menghujat. Saya menceritakan yang sebenarnya. Ajaran kasih yang dialami adik dengan kakak saya. Mereka duluan menikah daripada saya. Alhamdulillah Allah itu memberikan hidayah kepada saya duluan. Untuk menyelamatkan keluarga saya dari ajaran kasih yang omong kosong. Jangan framing, saya nggak framing. Saya nggak framing. Saya nggak framing. Memang betul, seperti itu suaminya. Memang seperti itulah suami mereka. Bohong kau. Perlu saya telepon mak saya yang masih hidup. Perlu saya telepon mama saya yang masih hidup, yang menerima kenyataan pahit pada waktu itu. Makanya saya bilang, kami masuk Islam ini nggak ada yang nggak dapat ujian dari Allah. Nggak ada. Berapa tahun, 2-3 tahun masuk Islam, Allah memberikan penyakit kepada bapak saya, jantung, bukan penyakit sepele, jantung, sampai harus dioperasi di rumah sakit harapan kita, itu operasi bypass. Bersamaan bapak saya operasi bypass di rumah sakit harapan kita di Jakarta, adik saya di Pekanbaru operasi yang namanya miom. Berumur 5 tahun, dia sudah terkena kista miom. Bersamaan. Masya Allah, hebatnya ujian Allah itu. Tapi apa yang terjadi? Banyak bantuan dari saudara-saudara kami menawarkan, ini ada uang, ini ada tanah, ini semua harta. Jangan sampai kau tinggalkan Yesus. Hei, apa jawaban bapakku mamaku? Kalau ada yang lebih berat lagi dari ini penyakit, kasih saja ya Allah. Kalau sampai merenggut nyawa kami, kasih saja ya Allah. Kami sudah Islam. Jadi kalaupun juga nyawa kami itu diambil,
Kami setidaknya mati dalam keislaman. Sudah selesai, gak apa-apa. Gak apa-apa. Makanya itu, saya bilang sama mak tua saya yang di Jakarta, mak tua, janganlah kau tawarkan itu uang. Janganlah. Kalau bapakku sakit, itu pemberian Allah itu. Kalau adikku sakit, itu pemberian Allah itu. Jangan kau tawarkan uang. Belum tentu uang itu bisa bawa kami ke surga. Belum tentu. Susah kami. Makanya saya katakan, kami masuk Islam ini kata si Ica disantunin. Hei Ica, tanggung saya disantunin, belikan kami rumah. Alhamdulillah mama saya sampai sekarang itu cuma mengontrak. Kami masuk Islam tuh nggak banyak duit. Nggak ada yang ngasih duit. Nggak ada. Kalaupun ada saudara-saudara seiman yang membantu, alhamdulillah. Itu namanya berbagi rezeki. Wajar. Kenapa bilang? Karena rezeki yang kita miliki itu bukan sepenuhnya buat kita. Itu ada hak orang yang harus kita beri. Ada hak orang di luar sana yang harus kita beri. Semiskin-miskinnya kami, sesusah-susahnya kami, yang kalau bersedekah itu tidak pernah kami tinggalkan, bro. Berapa kali kalau saya dibantu sama saudara seiman, Bunda Nora kirim nomor rekening. Kau pikir itu semua uang saya? Saya kasih sama orang yang susah, bro. Saya kasih. Banyak tetangga saya yang butuh. Ada yang sampai susah makan. Beras. Kadang datang ke rumah. Kak Nora, pinjamlah dulu berasmu 2 tak. Menangis saya di situ. Saya bilang, beras jangan dipinjam. Ambil aja. Karena beras untuk dimakan. Beda kalau duit. Makanya saya bilang, kalau ada pun saudara-saudara seiman yang bantu, itu bukan hak saya semua. Ada di situ milik orang yang harus kita beri. Itu kalau Islam. Islam. Makanya kalau si Ica semalam memfitnah saya, mengatakan saya dapat santunan, alhamdulillah. Tapi udah saya katakan, saya kalau waktu buat kesaksian bagaimana saya mualaf itu, saya katakan kami ini mengontrak, bro. Mama saya mengontrak 5 juta setahun uang kontrakannya. Saya 4 juta setahun. Mengontrak kami. Gak ada hidup senang. Bilang sama Ica, kalau memang dia dapat kabar saya disantunin dengan keluarga saya, jangan tanggung-tanggung. Langsung aja belikan rumah, bro. Tapi jujur, saya harus konsekuen dengan ucapan saya kepada Allah. Saya waktu itu bernazar. Saya minta, ya Allah, kalau seandainya keluarga saya ini masuk Islam semua, tidak perlu pun kau buat kami kaya. Memang Allah tidak buat kami kaya, Masya Allah. Allah tidak buat. Karena Allah itu maha tahu. Nanti kalau ku buat kalian kaya, Nora, lupa kau bersyukur kepadaku, katanya. Betul. Makanya saya lebih suka begini. Ada uang, anakku pengen, mak, makan enak yuk. Ayo, ada uang. Kalau nggak ada uang, ya udah, nak, makan ini aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Setidaknya apa? Setidaknya anak saya bisa makan. Setidaknya anak saya bisa makan. Terus datang Oten. Oh, Nora itu menghujat, menjual agama demi koin. Bro, yang nyawer saya Muslim. Yang nyawer saya Muslim. Saudara seiman saya yang nyawer saya. Kenapa kau yang kepanasan, bro? Kamu gak disawer? Jadi janganlah, ya. Jangan kamu itu mengatakan saya menghujat. Makanya saya itu kenapa seperti ini?
Saya kalau memang kalau Nabi Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak baik, Nabi Muhammad mengajarkan ajaran sesat. Pada waktu saya masuk Islam, orang tua saya mengusir saya itu, saya tidak akan peduli. Saya tidak akan peduli. Untuk apa saya pedulikan mereka? Tapi apa? Islam itu indah. Ketika saya mengetahui orang kafir kekal di neraka, ya kan? Saking cintanya saya sama keluarga saya. Saking cintanya. Saya tuh membuat satu komitmen dengan Allah saya. Ya Allah, gak usah kau kasih saya kaya. Gak usah. Saya tahu karena engkau maha kaya. Tapi gak usahlah kasih saya kaya. Cukup pas-pasan aja. Tapi cuma satu pesan saya. Cuma satu permintaan saya. Kalau engkau pun izinkan. Mungkin Allah tanya, apa itu Nora? Saya minta keluarga saya itu Islam semua ya Allah. Kalau memang engkau memberikan saya hidayah. Kenapa sih orang tua saya tidak ikut juga? Jangan saya buat sendirian di surgamu. Ikutkanlah juga orang tua saya. Mereka yang melahirkan saya. Mereka yang membesarkan saya. Adik-adik saya, jangan ya Allah. Karena saking sakitnya yang dirasakan adik saya dengan kakak saya. Yang kawin dengan Kristen katanya ajaran kasih. Buatlah semua. Satu pun jangan tersisa. Ya udah. Allah bilang, ya Nora, kau pegang kata-katamu. Kau nanti hidupmu pas-pasan. Tapi keluargamu Islam semua. Masya Allah. Makanya kalau si RK mengatakan, Nora, kau dilahirkan dari seorang rahim Kristen, mamamu Kristen. Halo, hai, bapak mama saya sudah Muslim. Aduh, udah Muslim semua bro. Udah Muslim. Bahkan bapak saya dikatakan teroris. Semenjak kau masuk Islam, keluarga tidak perlu lagi sama kau, katanya. Bukan tidak perlu. Bukankah kalian yang mengatakan bahwa Islam itu teroris? Bukankah kalian mengatakan bahwa Islam itu ajaran jelek? Ya, dulu memang bapakku suka bilang begitu. Islam itu ajaran tidak baik. Itu ditanamkan sama kami. Ditanamkan. Selalu dibilang bapakku. Jangan kau bergaul sama orang Islam itu. Gak baik itu. Itu katanya. Padahal saya lihat teman saya baik-baik aja. Gak ada yang mengajarkan saya yang tidak baik. Ya, tapi memang dasar dia benci. Udahlah Pak Penghulu, nikahkanlah itu anak saya dengan seperangkat alat tai. Biar aja dia nungging-nungging. Itu omongan bapakku. Thank you Bang Ian. Itu omongan bapakku. Udah nikahkan dia aja seperangkat alat tai. Dan nungging-nungging dia di situ nanti. Dicium-ciumnya itu lantai itu katanya. Saya di situ, ya Allah, apa mungkin? Karena begitu loh. Karena kalau kita melihat orang yang keras, degil, apa mungkin gitu loh. Tapi Allah itu hebat. Seperti membalikkan telapak tangan saja. Seperti membalikkan plak. Apa sih yang tidak mungkin bagiku Nora katanya. Akhirnya apa? Saya membuat satu komitmen. Jangan kau kasih saya harta ya Allah. Hidup pas-pasan saja. Burung saja di udara bisa engkau kasih makan. Semut saja di lubang tanah bisa kau kasih makan. Gak mungkin. Gak mungkin aku adalah makhluk ciptaanmu ya Allah tidak kau kasih makan. Gak mungkin. Tapi cuma satu pesanku. Satu permintaanku. Keluargaku semua. Tolong ya Allah. Kasihlah hidayah. Jangan aku saja ya Allah. Kasihlah kepada keluargaku juga ya Allah. Kita minta terus. Sampai nangis. Allah senang kali. Ini, Masya Allah. Senang kali Allah tuh. Kalau kita meminta, maka Allah tuh suka. Kalau hambanya tuh meminta. Allah tuh suka. Sebentar ya.
ini si PPJ yang sudah ada video mesumnya saya bisukan aja. Allah itu suka hambanya meminta, apalagi kalau kita sholat di sepertiga malam, tahajud. Hebat loh. Hebat itu tahajud itu loh. Jangan salah. Hebat kali itu. Iya, hebat. Akhirnya, Nora, itu tuh bapakmu itu, katanya. Bapakmu itu, dia minta masuk Islam. Bapakmu itu Nora, katanya. Yang mengatakan kepadamu, Nora, nanti kau itu nungging-nungging. Kau cium-cium itu lantai. Itu bapakmu duluan, Nora. Dia yang minta masuk Islam, ucapkan syahadat, Nora. Aduh. Ternyata lidah, mulut, bibir bapak saya yang mengatakan seperangkat alat tai, seperangkat alat sholat dikatakan alat tai. Dia sendiri yang memakainya pertama kali untuk melaksanakan sholat. Sholat apa? Pertama kali dia laksanakan itu adalah sholat subuh. Itu selesai Isya. Pertama kali dia melaksanakan sholat subuh, Masya Allah. Karena apa? Dia mendapatkan hidayah pada waktu subuh. Dia tidur, subuh-subuh dia terbangun, dia mengucapkan takbir. Siangnya dia datang ke rumah, dia bilang mau mengucapkan syahadat. Subuh juga dia melakukan sholat pertamanya. Kalau mama saya, adik saya itu selesai maghrib kalau nggak salah. Bersamaan dia. Mama saya dengan adik-adik saya itu saya memulai sholat subuh. Mama saya dengan adik-adik saya sholat Isya. Awal bapak saya subuh, mama saya penutupnya. Masya Allah. Allah itu baik. Allah itu hebat. Buktinya sudah diatur semuanya. Karena apa? Adik saya yang terakhir masuk Islam dengan mama saya kan. Bapak saya yang duluan masuk Islam, dia mengawali sholat subuhnya, mama saya mengawali sholat Isyanya. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Itulah hebatnya Tuhan kami. Bukan Tuhan yang dikutuk di kayu salib, bro. Bukan. Masya Allah ya, kalau perjalanan hidup seorang mualaf itu dahsyat men, kalau saya bilang dahsyat. Makanya saya kalau sama anak-anak saya itu, saya itu ajarkan. Mereka saya sekolahkan di sekolah Islam, yayasan, bukan SD, negeri, biar mendapatkan pelajaran Islam, agama Islam lebih banyak daripada saya. Maksudnya saya kan tidak mendapatkan pelajaran Islam karena saya Kristen. Jadi saya ini ke anak saya lah. Nah, belajar baik-baik, ya kan? Hafalan banyak. Jangan kayak mama. Ya karena memang mamanya dulu bukan Islam. Tapi setidaknya walaupun mengaji masih terbata-bata, Masya Allah, saya masih mau belajar kan gitu. Kayak saya selalu tekankan sama anak-anak saya, perbanyak hafalan. Karena nanti hafalan itu yang akan membantu kamu, membantu kami orang tuamu, gitu. Biar jangan sama seperti saya, gitu loh. Jadi kalau ada yang meremehkan mualaf itu, bagi kami yang seorang mualaf ini ya, itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena Allah itu memberikan ujian itu tidak melebihi dari kemampuan hambanya. Allah tuh yakin, kau mampu,
kau bisa, apa sih yang nggak bisa gitu? Apa sih yang nggak bisa gitu? Ya kan? Makanya jangankan saya atau saudara-saudara yang lain, Nabi Muhammad saja diuji oleh Allah juga. Diuji. Itu untuk apa? Ketika nanti ada pada waktu zaman baginda Rasulullah, itu apa yang tidak pernah dirasakan oleh baginda Rasulullah? Banyak. Makanya kita ini tidak ada seberapanya. Kita nggak ada seberapanya. Ada nanti orang yang berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, katanya, saya mengalami seperti ini. Saya seperti ini. Apa yang dirasakan oleh umatnya sudah kurasakan, kata baginda Rasul. Pernahkah baginda Rasul tidak makan? Pernah. Pernahkah putrinya Siti Fatimah tidak pernah tidak makan? Pernah. Apa yang tidak pernah dirasakan baginda Rasulullah? Semua pernah. Jadi ketika kita berkeluh kesah ini, ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, hei, kekasih Allah saja sudah merasakan, apalagi kita, gitu loh. Jadi kalau saudara-saudara saya ini, ya kan, kalau memang ada ujian yang diberikan Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat, ujian yang diberikan kepada kita itu tanda Allah itu sayang, cinta sama kita. Allah itu sayang, cinta sama kita. Berarti kita diingatnya. Kita diingatnya itu. Kita diberikan penyakit. Sedikit-sedikit digugurkan dosa kita. Kita diingatnya. Seperti kayak misalnya, saya selalu menegur anak saya. Saya selalu menegur. Kadang ada anak-anak ini kesal ya kalau lihat mamanya ini cerewet. Ya tapi tanda sayang kita sama anak kita. Coba kalau kita tidak mulai tegur anak kita. Alah, mau main kok lantak lah situ. Mau main hujan kok lantak lah situ. Mau main panas lantak lah situ. Katanya. Berarti apa? Berarti sudah tidak ada lagi respon, respek atau perhatian. Nah, Allah menguji kita. Diberikan kita penyakit. Diuji ekonomi kita. Anak kita diuji. Suami kita diuji. Istri kita diuji. Mertua, orang tua, saudara, ipar. Bahkan tetangga kita. Ujian bagi kita. Itu Allah tuh sayang. Sayang. Berarti kita tuh masih diingatnya. Kita masih diingatnya. Jadi kadang saya sendiri juga ya. Saya sendiri juga kalau merasa terjepit ekonomi. Kadang saya tuh introspeksi ke diri. Apakah saya sudah bersyukur kepada Allah? Apakah saya sudah bersyukur? Itu sebenarnya. Makanya kadang ada orang begini. Alah, saya kerja juga dari pagi sampai malam gak kaya-kaya. Itu bukan karena Allah tidak mau ngasih kamu kaya. Tapi Allah tahu. Mungkin suatu saat kalau kau kaya nanti, kau akan lupa yang namanya bersyukur. Kau akan lupa yang namanya bersedekah. Live saya mau dihentikan, makanya itu minta tap layar ya. Tadi live ada peringatan, entah tahu. Padahal saya tuh menceritakan tentang kehidupan saya, kok jadi kepanasan ini Oten ini. Iya.
Allah itu maha tahu. Kenapa kadang kita ini gini loh, kita sudah seirit-iritnya, ya kan, menabung, tapi tetap seperti itu aja. Ya, memang Allah itu menguji. Ya, kalau seandainya aku kasih engkau harta yang banyak, aku kasih kau nanti kenikmatan, apakah kau akan bersyukur padaku? Apakah engkau akan bersedekah? Apakah engkau akan menginfakkan rezekimu, hartamu, pada orang yang fakir, kepada yang lain? Allah tahu, kalau memang harta itu membuat engkau menjadi berdosa, lebih bagus janganlah kau punya harta, bro. Gak usah. Lebih bagus jangan. Iya, saya bilang. Makanya saya bilang sama Allah, kalau memang harta itu akan membuat saya menjadi tidak bersyukur kepadamu ya Allah, menjadi membawa mudarat bagiku, gak usah. Gak usah. Karena apa? Hidup itu cuma sementara di dunia. Yang kekal di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat. Jangan salah, orang kaya itu dipertanyakan hartanya. Dipertanyakan, hei fulan, dari mana uang kau beli baju? Itu bajumu satu lemari itu gak kau pakai itu. Kenapa gak kau sedekahkan itu kepada orang yang perlu? Ditanya. Baju pun dihisab. Hei, katanya, mobil kau itu kau pakai hanya untuk wiri kemana-mana kau. Gak ada manfaatnya mobil kau itu. Udah ku kasih kau nikmat mobil kau, hanya pamer-pamer kau di medsos. Ya, ditanya semuanya. Datang tetangga, Bu, tolong Bu, pakailah dulu mobilnya Bu, ini anak saya sakit. Oh enggak, saya mau pergi dulu sebentar ke sana. Nah, hei. Ya, HP juga. Kau buka HP, bukanya yang X.